Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eva Novitasari, NIM 11202141 dari kelas HKID. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan bagaimana cara kita untuk menganalisis perbuatan seseorang menggunakan ilmu hukum pidana material dengan baik sesuai syarat dan konsekuensi atas perbuatannya, sehingga dapat mematuhi aturan yang berlaku di Indonesia. Oke, yang pertama, bagaimana cara kita untuk menganalisis? Bisa kita lihat dari dasar-dasar penentuan perbuatan pidana. Seseorang melakukan suatu tindakan bisa jadi menyebabkan seseorang itu termasuk dalam tindak pidana jika perbuatannya dilakukan itu melawan hukum. Nah, kita bisa lihat dari beberapa aspek atau dasar penentuan perbuatan hukum, yaitu ada perbuatan pidana ya, ada 5. Yang pertama dari asas legalitas, yang kedua dari rumusan undang-undang, kemudian yang ketiga adalah adanya kesalahan, dan yang keempat adalah adanya pertanggungjawaban pidana, dan yang terakhir adalah adanya kewajiban. Nah, yang pertama asas legalitas. Asas legalitas itu bisa menyangkut terkait dengan waktu dan tempat terjadinya perbuatan tersebut. Apakah waktu dan tempat itu berhubungan, dan apakah tempat tersebut juga bisa dibuktikan dalam perbuatan yang dilakukan seseorang itu merupakan suatu kesalahan ataupun tidak, gitu ya. Kemudian yang kedua dari rumusan undang-undang. Ini mengenai dengan unsur tingkah laku dan juga perbuatan yang melawan hukum. Nah, yang pertama dari rumusan undang-undang dasar undang-undang itu kita bisa lihat dari unsur tingkah laku atau perbuatan si pelaku. Nah, bisa dilihat apakah unsur-unsurnya tersebut terpenuhi atau tidak. Yang pertama, unsur tingkah laku itu terdiri dari delik berbuat dan delik tidak berbuat. Kemudian kita bisa lihat dari unsur rangkaian peristiwa yang terjadi atau peristiwa perbuatan itu terjadi. Kemudian dari unsur tujuan adanya perbuatan tersebut. Kita bisa lihat dari berbagai unsur tersebut. Jika dinilai ternyata semuanya itu mengarah kepada tindak pidana, maka bisa dikatakan perbuatan tersebut itu merupakan tindak pidana. Kemudian selain dari unsur tingkah laku, kita juga bisa melihat apakah perbuatannya tersebut itu melawan hukum atau tidak. Jika melawan hukum, maka perbuatan tersebut bisa digolongkan dalam tindak pidana. Nah, melawan hukumnya itu bagaimana? Nah, itu bisa jadi 2, melawan hukum formil ataupun material. Yang pertama, melawan hukum formil itu secara formil itu sudah dirumuskan dalam undang-undang. Jadi dalam undang-undang sudah disebutkan berbagai hal atau perbuatan yang jika dilakukan seseorang maka itu bisa menjadi sebuah pelanggaran. Kemudian melawan hukum material ini juga sudah dirumuskan, namun bisa tidak dirumuskan jika perbuatan tersebut sudah jelas-jelas melawan hukum dan bisa dikategorikan sebagai tindak pidana. Kemudian yang berikutnya, selain dari unsur tingkah laku, kita juga bisa lihat dari unsur-unsur yang lain dan kualifikasinya. Yang pertama, kita bisa lihat dari unsur objektifnya, dari perbuatannya. Nah, apakah perbuatannya itu menimbulkan akibat bagi orang lain? Nah, ini bisa termasuk dalam unsur objektif, yaitu akibat yang diperoleh. Kemudian perbuatan tersebut juga melawan hukum dan ada beberapa syarat tambahan itu. Kemudian yang berikutnya selain unsur objektif ada unsur subjektif. Nah, ini unsur subjektif itu dilihat dari orangnya atau pelakunya, itu ada kesalahan berupa sengaja ataupun lalai. Kemudian di luar unsur-unsur di luar perumusan, yaitu secara
itu melawan hukum, kemudian dapat dipersalahkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian kualifikasi tindak pidana itu berdasarkan jenis delik ya, yaitu bisa dari berbagai jenis delik. Misal dari delik kejahatan dan delik pelanggaran. Nah, ini delik kejahatan dan pelanggaran itu berbeda ya. Misalnya dari percobaan, delik kejahatan percobaan itu menurut KUHP itu dapat dipidana. Namun untuk delik pelanggaran jenis percobaan ini tidak dapat dipidana. Kemudian membantu, nah ini di kejahatan itu delik kejahatan bisa dipidana, sedangkan di pelanggaran dan di pelanggaran itu tidak dapat dipidana. Kemudian daluarsa atau masa pidananya itu lebih panjang kalau di kejahatan, sedangkan di pelanggaran itu masanya lebih pendek. Kemudian adanya delik aduan kalau di delik kejahatan, sedangkan di pelanggaran itu tidak ada delik pengaduan. Kemudian kalau di delik kejahatan itu ancamannya lebih tinggi, sedangkan ancaman di delik pelanggaran itu lebih rendah, dan berbagai banyak jenis delik yang lainnya. Kemudian dasar penentuan yang ketiga adalah adanya kesalahan. Nah, ini sudah dijelaskan atau diucapkan beberapa kali, yaitu kesalahan ini terdiri dari dua, atau dolus ataupun culpa. Nah, berdasarkan asas culpabilitas atau adanya unsur kesalahan. Nah, unsur kesalahan ini ada beberapa unsur, yaitu 3. Yang pertama adanya kemampuan bertanggung jawab, jiwanya masih normal dan tidak gila gitu. Kemudian bisa dicek dari hubungan batin antara si pelaku dengan perbuatannya. Nah, ini bisa dilihat dari bentuk kesalahannya ya, dolus ataupun culpa. Nah, ini berarti apakah bisa dilihat apakah pelaku itu menghendaki. Kalau menghendaki berarti itu termasuk dalam dolus ataupun culpa. Kemudian tidak ada alasan pemaaf. Kemudian jenis dasar berikutnya, yaitu dasar penentuan berikutnya dari pertanggungjawaban pidana. Nah, ini pelaku yang layak dipidana itu bagaimana gitu. Itu berdasarkan ada beberapa syarat pertanggungjawaban, yaitu pertanggungjawaban itu biasanya tidak ada pidana tanpa kesalahan. Jadi setiap orang yang melakukan suatu perbuatan dan itu tidak ada kesalahan, maka tidak ada pidana untuk orang tersebut. Kemudian biasanya untuk dapat dipidana seseorang harus ada kesalahan. Tadi ya disebutkan kalau tidak ada kesalahan maka orang tersebut tidak dapat dipidana dan orang tersebut itu mampu dipertanggungjawabkan atas perbuatannya itu sendiri. Kemudian yang terakhir itu adanya kewajiban. Adanya kewajiban ini bahwa perbuatan pelaku menyebabkan akibat yang tidak diinginkan oleh undang-undang. Seperti tadi yang mencuri, yaitu tidak diinginkan oleh undang-undang karena perbuatan tersebut sangat merugikan bagi orang lain, dan contoh-contoh lainnya. Kemudian selain itu, selain dari tindak pidana, pemindanaan itu ada beberapa hal. Nah, setelah adanya tindak pidana maka orang tersebut haruslah dipidana. Nah, pidana itu ada beberapa istilah lain. Nah, ada yang pertama pemindanaan, ada punishment penalty, ataupun adanya kalau di Arab itu iqab uqubat. Apa sih tujuan dari adanya pemindanaan? Nah, adanya pemindanaan itu tujuannya untuk kemanusiaan, edukatif, kemudian keadilan. Nah, inilah harapan yang akan dicapai oleh hukum yang ada di Indonesia. Kenapa ada hukum di Indonesia? Karena tujuannya adanya pemidanaan itu untuk kemanusiaan, edukatif, dan juga adanya keadilan. Kemudian apalagi menurut Romli, tujuan pidana itu selain yang disebutkan oleh Solihuddin ada kepuasan korban. Nah, ini kepuasan korban itu merasa sudah pas gitu korban
atas pelaku yang sudah menyebabkan kerugian terhadap dirinya. Kemudian adanya peringatan pada pelaku dan anggota masyarakat. Kemudian yang ketiga, kesebandingan atau setimpal. Perbuatannya yang sudah dilakukan, pelanggaran yang sudah dilakukan itu setimpal dengan apa yang dia dapat, apa yang dia terima di pidana atau hukumannya nanti. Kemudian selain itu pidana juga ada sistem pemidanaan. Nah, sistem pemidanaan ini dapat fungsional ataupun normatif. Nah, sistem pemidanaan fungsional ini integrasi seluruh elemen untuk mengoperasikan fungsi pidana sehingga tujuan pidana bisa diwujudkan secara nyata. Nah, ini sistem pengadilan itu fungsional. Jadi sistemnya itu diharapkan bisa dioperasikan untuk fungsi pidana sehingga tujuan pidana itu, adanya pidana itu bisa tercapai. Kemudian secara normatif ataupun substantif, sistem pemidanaan itu dibuat norma atau dasar hukumnya. Kemudian adanya penegakan norma dan peradilan dan eksekusi putusan. Kemudian selain tadi tujuannya, kemudian sistem pemidanaan, ada juga jenis-jenis pidana, yaitu ada 2 jenis, pidana pokok dan pidana tambahan. Nah, pidana pokok itu apa saja? Itu ada pidana mati, ada penjara, kurungan, kemudian denda ada, kemudian yang terakhir itu tutupan. Nah, yang terakhir itu pidana tambahan, itu ada pencabutan hak-hak tertentu, kemudian perampasan barang-barang tertentu, kemudian ada juga pengumuman putusan hakim. Nah, ini ada beberapa jenis pidana, yaitu ada 2 tadi, pidana pokok sama tambahan. Nah, masyarakat diharapkan mengetahui terkait dengan apa-apa konsekuensi yang dilakukan jika melakukan suatu tindak pidana. Nah, jika seseorang itu atau masyarakat itu melakukan tindak pidana, maka tadi sudah dijelaskan bahwa adanya hukum pidana ini diharapkan untuk mengedukasi, untuk mencapai keadilan, untuk mencapai rasa kemanusiaan. Jika seseorang itu melanggar, maka hal-hal yang misalnya tidak ada pemidanaan, maka tujuan pemidanaan itu tidak bakal tercapai. Tidak ada rasa kemanusiaan, kemudian tidak ada edukatif, pelajaran bagi orang lain untuk melakukan hal yang sama, kemudian tidak tercapainya keadilan, merasa terzolimi salah satu pihak. Makanya dari adanya berbagai bentuk pidana, termasuk tadi udah ada pidana pokok, ada pidana tambahan, diharapkan masyarakat itu bisa mematuhi aturan yang sudah berlaku, karena apa-apa perbuatan yang dia lakukan yang melanggar, kemudian termasuk kejahatan juga, dia pasti akan mendapatkan hukuman yang setimpal sehingga tercapailah tujuan pidana yang ada di Indonesia. Kemudian yang berikutnya, pertanyaan kedua adalah bagaimana saya pribadi itu harapannya mengenai hukum pidana material yang ada di Indonesia. Harapannya untuk masa yang akan datang, hukum pidana material itu akan semakin lebih mengedukatif masyarakat Indonesia. Kenapa? Dengan adanya hukum seperti ini, maka masyarakat Indonesia hidupnya akan tertib, lebih damai, kemudian keadilan itu akan tercapai. Nah, bagaimana bisa tercapai kalau misalnya masyarakat itu sendiri tidak mengetahui apa-apa yang termasuk dalam hukum pidana itu sendiri? Makanya saya berharap kesadaran masyarakat terkait hukum pidana material ini semakin meningkat. Nah, peningkatan ini
bisa dilakukan dari sejak dini, misalnya dari pendidikan formal maupun non formal. Diajarkan terkait dengan norma-norma ataupun terkait dengan apa saja konsekuensi yang akan didapatkan oleh seseorang jika melakukan suatu perbuatan pelanggaran maupun kejahatan. Walaupun sebagian banyak dari masyarakat itu lebih mungkin lebih aware terkait kejahatan, namun tidak terlalu aware terkait pelanggaran, misalnya pelanggaran lalu lintas, kemudian pelanggaran dalam misalnya berpakaian di tempat-tempat tertentu ataupun lain sebagainya, itu kurang aware. Jadi mungkin harapan saya ke depan untuk hukum pidana material di Indonesia lebih banyak mengedukasi, lebih banyak menyebarkan informasi terkait apa-apa yang termasuk dalam pidana, sehingga masyarakat itu lebih aware, lebih sadar terkait dengan hukum pidana di Indonesia itu sendiri, dan apa saja manfaat terkait adanya hukum pidana itu untuk masyarakat itu sendiri. Jadi masyarakat itu lebih melek terkait dengan hukum pidana itu maupun hukum-hukum yang lain, sehingga masyarakat Indonesia itu lebih patuh, lebih taat, lebih tertib dalam menjalani kehidupan bermasyarakat di Indonesia. Cukup sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.